Sampai bangkitlah insan mulia, jadi berkat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Mina Trisnawati Lungan Tobing. Saya dosen di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Adapun video pembelajaran yang saya bawakan hari ini adalah untuk melengkapi dari Tridharma, khususnya adalah tentang pengajaran. Pengajaran yang akan saya bawakan adalah tentang mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media PKN SD. Adapun pelajaran yang saya lakukan ini adalah tentang sistem pembelajaran yang saya gunakan dengan DIA. Apa itu DIA? DIA itu adalah Delivery, Instruction, Assessment. Delivery ini adalah proses penyampaian materi kepada mahasiswa agar mudah dipahami atau lebih gampang dalam penyerapan kepada mahasiswa. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini adalah mata kuliah ini menyajikan kajian-kajian yang berhubungan dengan pengembangan bahan ajar dan media PKN SD yang meliputi ruang lingkup, karakteristik, tujuan dan fungsi pengembangan bahan ajar dalam media PKN SD, pengembangan instrumen evaluasi. Tujuan akhir mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mendesain media pembelajaran PKN SD. Dari deskripsi tersebut akan ada CPMK dan akan diturunkan menjadi 10 sub CPMK, dan ini tidak termasuk dalam UTS dan UAS. Adapun CPMK yang diharapkan nantinya adalah mahasiswa memahami ruang lingkup materi PKN di sekolah dasar. Yang kedua, mahasiswa memahami bentuk-bentuk bahan ajar PPKN yang sesuai dengan karakteristik siswa SD. Yang ketiga, mahasiswa mampu memilih, merancang dan mengembangkan bahan ajar PPKN SD sesuai kebutuhan kurikulum dan karakteristik siswa SD. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan validasi bahan ajar PPKN SD. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan uji coba terbatas terhadap bahan ajar PPKN SD. Yang keenam, mahasiswa mampu mengevaluasi kelayakan bahan ajar PPKN SD. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu mempublikasikan bahan ajar PPKN SD. Dan yang kedua adalah saya menggunakan interaction. Interaction ini merupakan interaksi antara dosen terhadap mahasiswa dan mahasiswa terhadap mahasiswa. Saya menggunakan metode student centered learning terhadap mahasiswa. Bentuk dari interaksi ini saya gunakan dalam bentuk kelompok dan akan menggunakan diskusi, di mana saya mengharapkan kepada mahasiswa nantinya bahwasanya dalam tugas kelompok akan ada diskusi kepada mahasiswa agar membuka wawasan dan mereka mencari sebanyak-banyaknya tentang pengembangan bahan ajar yang akan mereka nanti lakukan presentasi dan akan dikoreksi oleh mahasiswa tersebut juga dan akan dipandu juga oleh dosen. Dan saya berharap juga untuk mahasiswa ke mahasiswa adalah adanya saling interaksi yang baik dan solid terhadap mahasiswa sesama mahasiswa. Dan untuk pada asesmen nanti di sini adalah merupakan adanya pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dengan evaluasi yang mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh dosen. Asesmen penilaian yang saya gunakan itu adalah berdasarkan dari buku panduan pada Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Untuk aspek penilaian terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan bobot pengetahuan 60%, keterampilan 20%, sikap 20% dengan total 100%. Untuk kategori penilaian sebagai berikut. Penilaian sikap sebagai berikut dan penilaian pengetahuan sebagai berikut. Penilaian keterampilan
sebagai berikut. Demikian deskripsi singkat saya dan saya akan memaparkan tentang video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya kita memulai dengan doa dan siapa yang bersedia silakan. Teman-teman, undang untuk berdiri, kemudian yang berdua ya. Kita bernyanyi Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ya Allah Tuhanku, lindungilah kami semua, lancarkanlah pembelajaran kami hari ini, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai untuk perkuliahan kita hari ini. Materinya adalah tentang pengembangan bahan ajar dan media PKN SD. Oke, sudah siap untuk perkuliahan kita hari ini? Siap, Bu. Sudah sarapan kan? Sudah, Bu. Berarti kita mulai. Kenapa? Dulu. Baik, kalau kita sudah siap untuk memulainya, saya mau memberikan untuk ini ya, katakan dulu ya. Silahkan katakan hadir jika saya sebutkan namanya. Sylvie ada? Hadir, Bu. Marta, Hadir, Bu. Corin, Hadir, Bu. Debbie, Hadir, Bu. Riris, Hadir, Bu. Mailani. Hadir, Bu. Oke, baik, datang semua ya. Ya, Bu. Baik, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran pengembangan bahan ajar dan media PKN SD. Untuk materi kita hari ini adalah membahas tentang apa saja itu pengembangan bahan ajar dan media yang ada di SD. Oke, baik, sudah nampak ya di layar ya. Oke. Pengembangan bahan ajar dan media PKN di SD ini adalah tentang mengembangkan sebenarnya bahan ajar itu, pengembangan bahan ajar itu bermulanya dari mana? Oke, kalau kita lihat dengan pengembangan bahan ajar, maka kita berarti akan membuat sebuah buku atau bahan ajar. Lalu di sini kita akan membuatnya itu dengan cara kita sendiri, tetapi kita harus memiliki pedoman. Pedomannya ini banyak sekali. Karena membuat yang namanya bahan ajar itu tidaklah gampang. Harus memiliki suatu inovasi, kreativitas. Nah, jadi di sini seorang calon guru dituntut untuk memiliki inovasi yang harus luar biasa dan harus memiliki suatu pemahaman tentang materi yang akan dia buat tentang bahan ajar. Jadi nonsens rasanya jika seorang calon guru nantinya akan membuat sebuah bahan ajar atau melakukan pengembangan bahan ajar, tetapi tidak memahami apa isi materinya. Nah, jadi yang harus dipahami dia adalah dia harus paham dulu apa itu sebenarnya materinya. Lalu setelah dia paham tentang materi, maka dia harus paham dulu strategi apa yang harus dia lakukan. Setelah dia paham tentang strategi apa yang akan dia pilih, maka dia harus melakukan sebuah inovasi. Harus ada perbedaan antara pengembangan yang dahulu dan yang akan dia lakukan sekarang. Nah, itu adalah sekilas tentang pengembangan bahan ajar yang akan dilakukan.
Oke, kalau dilihat dari pengertian bahan ajar dan media pembelajaran PKN, kalau kita lihat di bahan ajar, ini adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru. Nah, jadi sebenarnya bahan ajar ini adalah membantu seorang guru dalam menyampaikan sebuah pembelajaran. Jadi temannya guru ini adalah bahan ajar. Bahan ajar itu adalah banyak ya. Nanti kita akan lihat jenis-jenis apa saja. Nah, media ini adalah alat atau bahan atau metode yang digunakan untuk menyampaikan materi. Nah, karena kita adalah materinya tentang materi PKN, maka kita masukkanlah materi PKN yang akan dilakukan di sekolah dasar. Nah, inilah untuk pengertian dari bahan ajar dan media pembelajaran. Nah, tadi saya katakan jenis-jenis bahan ajar itu ada banyak sebenarnya. Nah, kita lihatlah dari jenis-jenis yang pakai jenis cetak itu adalah buku teks, modul, handout, dan LKS. Nah, ini adalah termasuk dari handout. Ini handout juga namanya, membantu si guru dalam menyelesaikan pembelajarannya di kelas. Nah, buku itu biasanya buku sekolah, buku kelas tergantung kelasnya, kelas 1, 2, 3 dan lain sebagainya. LKS dulu biasanya menggunakan LKS ya, lembar kerja siswa, dan sekarang juga masih menggunakan lembar kerja siswa. Nah, untuk bahan audio ini adalah podcast, rekaman audio dan lain sebagainya, atau bisa kita katakan speaker. Nah, itu juga mendengarkan lagu atau mendengarkan cerita, itu salah satu jenis bahan ajar yang bentuk audio. Nah, kalau bentuk bahan visual ini adalah slide presentation, itu seperti yang saya tampilkan sekarang ini dalam bentuk PPT, gambar, infografik dan lain sebagainya. Inilah jenis-jenis bahan ajar. Kalau kita mengacu kepada bahan ajar yang tempo dulu, ada namanya OHP. Pernah dengar? Belum pernah dengar? OHP. OHP itu berat, sangat berat. Jadi OHP itu adalah mentransparasikan gambar atau tulisan ke dalam sebuah layar. Ini adalah OHP. Nah, letaknya kertas kita ini, dia bukan kertas ya, dia seperti plastik transparan. Nanti plastik ini diletakkan di sini, lalu ditutup dengan kaca, lalu ini nanti akan terhubung ke seperti layar di sini. Itulah dulu bentuk media pada saat kami di bangku perkuliahan dulu menggunakan OHP. Tidak seperti sekarang sudah ada yang namanya PPT. Baik, yang berikutnya adalah prinsip pengembangan bahan ajar. Nah, prinsip pengembangan bahan ajar ini ada yang namanya relevansi. Apa itu relevansi? Siapa yang bisa bacakan? Oke, silakan. Relevansi yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran PPKN. Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran PPKN maksudnya di sini adalah bagaimana cara kamu merelevansikan antara materimu dengan tujuan apa yang mau kamu capai. Contoh, saya kehabisan cabai karena saya mau masak sambal. Nah, tujuannya adalah apa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Saya kehabisan cabai, jadi saya harus kemana tujuannya? Mendapatkan cabai kan? Itu kan tujuannya. Kenapa? Karena saya mau masak sambal. Nah, jadi harus jelas apa yang mau kamu dapatkan dan apa tujuannya. Tujuannya kemana? Apa yang mau kamu dapatkan? Itulah relevansinya. Harus jelas. Saya mau menjadi guru SD, maka saya harus menjadi mahasiswa PGSD. Kan gitu. Relevansinya harus jelas, tujuannya harus jelas. Nah, kontekstual terkait dengan lingkungan dan kehidupan siswa. Oke, sistematis di sini tersusun secara logis dan struktur, dan menarik di sini adalah dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Oke, saya next. Di sini adalah tentang pengembangan media. Oke, pengembangan media pembelajaran PKN di sini pertama adalah tentang menganalisis kebutuhan. Kebutuhan siapa yang dianalisis? Siswa. Oke, ingat ya, calon guru, setiap anak itu unik. Ya, setiap anak
itu unik dan setiap anak memiliki kebutuhannya masing-masing. Kamu tidak akan mungkin menyamakan antara dia dan dia. Jangan pernah membuat hal seperti itu di dalam kelasmu nanti. Kenapa? Karena setiap anak itu unik. Jangan menyamakan setiap anak. Jadi kalau ada di dalam pembelajaranmu nanti si A dan si B memiliki nilai yang berbeda, kamu menuntut lebih dengan hal tersebut, sementara kamu tidak melihat flashback diri sendiri. Nah, karena daya IQ seseorang juga berbeda, daya pemahaman juga berbeda, penangkapannya juga berbeda. Makanya dikatakan bahwasanya analisis kebutuhan siswa itu penting. Oke, yang berikutnya adalah tentang pemilihan media. Pilih media yang sesuai dengan tujuan dan materi PKM. Pada dasarnya, setiap media itu baik. Jadi jika dikatakan media mana yang paling baik, sama, semuanya baik. Tinggal cara gurunya saja, bagaimana cara memilih media itu untuk dimasukkan ke dalam sebuah materi. Jadi gunakanlah media yang bisa mendukung untuk si siswa dapat memahami materinya. Oke, yang berikutnya adalah pengembangan media. Pengembangan media di sini adalah produksi dan uji coba media pembelajaran. Nah, nanti di sini kita akan melihat pengembangan sebuah media. Bagaimana cara seorang calon guru bisa melihat atau bisa membuat suatu pengembangan sebuah media. Oke, next di sini adalah langkah-langkah pengembangan bahan ajar dan media. Di sini ada 4. Yang pertama analisis dulu. Lalu yang kedua di sini adalah perencanaan. Jadi perencanaan ini adalah menyusun rencana pengembangan bahan ajar dan media. Lalu di sini 3 adalah pengembangan. Pengembangan di sini adalah membuat bahan ajar dan media pembelajaran PKM. Dan implementasi adalah poin yang keempat di sini, implementasi menerapkan bahan ajar dan media dalam pembelajaran. Oke, baik, kita masuk ke implementasi. Implementasi dari bahan ajar dan media PKM. Di sini ada implementasinya kolaborasi. Oke, kolaboratif. Kolaboratif di sini adalah untuk mendorong dari interaksi dan kerja sama antar siswa. Oke. Implementasi yang kedua itu harus menarik, meningkatkan minat dan partisipasi aktif siswa. Dan yang ketiga ini adalah harus efektif. Efektif itu di sini membantu siswa untuk mencapai tujuan dari pembelajaran PKM. Nyampe nggak sih sebenarnya tentang materi dari PKM yang kalian hadirkan atau yang kalian sajikan pada saat di kelas nanti? Oke, baik. Ada yang mau ditanya sampai sejauh ini? Kalau tidak ada, kita masuk ke kelompok. Silakan. Baik, selamat pagi teman-teman dari dosen. Kami akan membahas materi kami tentang konsep media pembelajaran yang berikut. Untuk yang pertama, kita masuk kepada pengertian media pembelajaran. Pada bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mary. Yang pertama itu pengertian media pembelajaran. Nah, menurut Gani dan Index tahun 1974, dinyatakan media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang dapat dipahami siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, sejalan dengan Daryanto 2010 juga mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu, baik manusia, benda, atau lingkungan sekitar yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau mengalurkan pesan dalam pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa pada kegiatan belajar. Kemudian ada tujuan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama itu menumbuhkan dan membina motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar mengajar akan lebih bervariasi. Yang ketiga, mendorong pembelajaran yang interaktif. Kemudian keempat, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya menunjukkan belajar. Nah, sebelum kita menerapkan media pembelajaran pada proses pembelajaran, tentunya ada karakteristik yang harus kita perhatikan dalam memilih media pembelajaran itu. Nah, yang pertama itu adalah menganalisis kebutuhan dan karakteristik. Yang dianalisis kebutuhan dan karakteristiknya di sini adalah kebutuhan peserta didiknya. Dan yang ketiga itu adalah keterampilan dan kemampuan guru. Yang keempat itu tersedianya waktu untuk menggunakannya. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan taraf berpikir siswa. Sebelum itu, kami akan memberikan contoh
Untuk media audiovisual ada mama, ada adik. Oke, baik teman-teman, kita sudah sama-sama menyaksikan. Ini adalah contoh dari media audiovisual sendiri. Dan teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa dengar dari suara video itu. Nah, inti dari video ini adalah mengajarkan peserta didik tentang norma. Norma itu kan aturan yang ada di masyarakat dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Nah, kalau tadi teman-teman menyimak tentang video ini, di situ ada disiratkan dari video itu tentang norma kesopanan, norma hukum. Dan implementasi dari video tadi tentang norma kesopanan adalah dia berpamitan dengan orang tuanya sebelum pergi ke sekolah. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang pengaruh media pembelajaran pada proses pembelajaran. Nah, itu dia materi kami tentang media pembelajaran. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akan buka dengan sesi diskusi tanya jawab. Apabila ada teman-teman yang mau bertanya kepada kami seputar materi ini, kami persilakan untuk mengangkat tangan. Baik, kami persilakan kepada saudara Milani terlebih dahulu. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu jika nanti kita menjadi seorang calon pendidik di masa yang akan datang, bagaimana cara kita sebagai calon pendidik itu membuat langkah-langkah penyusunan media pembelajaran yang menarik? Apakah ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Baik, kepada saudara Dewi, persilakan. Baik, pertanyaannya bisa saya berikan kepada Ibu Haji. Menurut kalian bagaimana sih, kan banyak sekolah-sekolah sekarang yang gurunya kurang materi dia untuk menyampaikan pembelajaran mereka, itu bagaimana tanggapan kalian terhadap peristiwa itu? Terima kasih sudah bertanya. Sembari mencari jawaban, mungkin kita akan melakukan ice breaking supaya tidak terlalu tegang dan tetap fokus. Kami undang untuk saudara Dewi untuk membuat ice breaking kita. 1, 2, 3. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam. Arabi, Arabi, guli 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 guli, ram sam sam. Arabi, Arabi, guli 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 guli. Kami akan menjawab pertanyaan dari audiens. Yang pertama kami jawab dari saudara Dewi terlebih dahulu. Kalau tanggapan kami dari diri sendiri, mungkin kami menilai itu kurang baik gitu. Karena seorang guru kan harus memaksimalkan instrumen-instrumen pengajaran agar pembelajaran itu dapat dinilai efektif dan efisien gitu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Melani yang bagaimana misalnya calon guru membuat langkah-langkah media pembelajaran yang baik. Nah, jawabannya pertama itu kita mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Kemudian pilih metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, pilih media yang tepat. Kemudian kita desainlah visual yang menarik. Terima kasih teman-teman. Sekian hasil diskusi kita hari ini tentang media pembelajaran. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan pantun. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kembali ke alamnya, dari hasil presentasi yang sudah ditampilkan oleh kelompok penyaji, baik, kita berarti bisa mengambil sebuah kesimpulan tentang apa itu pengembangan belajar ajar, dan di dalam itu sudah ada media pembelajaran dan yang sudah disampaikan juga oleh dipertajam lagi oleh kelompok penyaji tentang media pembelajaran. Baik, pembelajaran yang akan kamu lakukan di dalam kelasmu ya. Nah, mudah-mudahan kamu menggunakan sebuah inovatif, yaitu berupa media, supaya materi yang kamu sampaikan itu nempel di memar. Jadi tidak hanya sekedar numpang lewat masuk ke pementaran tetapi harus ada yang lengket. Nah, jadi silahkan kamu ciptakan sebuah pengembangan bahan ajar. Nah, karena itu terkait tentang yang namanya tugas kelompok dan sekaligus tugas individu untuk membuat sebuah bahan ajar yang akan kita tagih nanti pada pertemuan ke
berapa? 15. Oke. Nah, jika nanti sudah menjadi seorang guru, pengembangan bahan ajarmu itu pasti akan bisa digunakan. Kamu gunakan sendiri di dalam kelasmu. Seingat saya pernah loh membuat sebuah pengembangan bahan ajar pada mata kuliah ini. Nah, dari situ nanti bisa kamu kelola lagi, mana tahu ada kurang baik lagi, bisa diperbaiki lagi dari pengembangan bahan ajar tersebut ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk perkuliahan kita hari ini? Someone else, silakan dulu. Baik, dari apa yang disampaikan oleh ibu dosen dan juga teman-teman, di sini saya bisa mendapat kesimpulan bahwa setiap orang yang akan menjadi guru itu ternyata dituntut untuk bisa membuat bahan ajar maupun media pembelajaran. Nah, bahan ajar itu adalah berupa rangkuman sebuah materi, dan sedangkan media itu adalah sebuah alat untuk menyampaikan materi yang sudah dibungkus dalam bahan ajar. Lalu bahan ajar ini ternyata banyak bentuknya dan jenisnya. Ada yang cetak, ada yang audiovisual, ada yang audio. Nah, di sini juga kita dapat mengetahui dari yang disampaikan ibu dosen bahwa prinsip dari pengembangan bahan ajar itu adalah relevansi. Relevansi artinya sesuai apa yang mau dituju dengan pembelajaran yang diajarkan saat itu. Juga yang kedua ada sistematis, artinya itu saling keterhubungan dari yang awal pembelajaran sampai nanti pada akhirnya dilakukan uji tes. Dan yang terakhir itu adalah kontekstual. Juga dalam pembelajaran kita hari ini kita bisa mendapatkan bahwa implementasi media dan bahan ajar itu harus ada kolaboratif. Artinya kolaboratif ini mendorong kerjasama siswa. Yang terakhir itu adalah efektivitas. Bahan ajar itu harus efektif dan media pembelajaran harus efektivitas. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Corin yang sudah menyampaikan kesimpulan pada kita hari ini. Nah, di sini saya akan memberikan tugas. Oke, ini sekilas aja ya. Sekilas aja tentang Pembelajaran PPKN. Oke, ini adalah direkod oleh seorang guru. Oke, ini tentang pembelajaran PKN mengenal simbol lambang Pancasila. Oke. Apa yang mau dikaji dari sebuah video di atas? Yang pertama, nanti kalian lihat kesesuaian dari isi video terhadap materinya. Apakah materinya terlalu pendek atau tidak? Oke, itu aja tugas kita hari ini. Nanti linknya saya berikan dan tolong dikumpulkan hari ini juga. Oke, pada pukul 12. Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya, dan saya harapkan tetap solid, tetap kompak semuanya ya, satu kelas. Oke, sampai jumpa minggu depan untuk kita semua.